Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas terkait kasus viral kemarin ya, yang katanya oknum DC Kredivo yang ngaku-ngaku DC Kredivo katanya ya itu melakukan tindakan aksi yang melanggar aturan, yaitu melakukan penagihan malam-malam, menerobos rumah, maksa masuk, ngerekam nasabahnya, dan nasabah dipaksa untuk membuat pernyataan akan menjual atau menggadaikan aset-asetnya untuk pembayaran jika tidak bisa bayar malam ini. Nah, kalau kita menghadapi situasi seperti ini ya kita untuk untuk prepare aja ya, untuk persiapan ke hal yang terburuk gitu ya teman-teman ya. Persiapan untuk hal yang terburuk ketika kita mendapati situasi seperti ya beliau-beliau yang sedang galbay, yang sedang bermasalah dengan Kredivo tadi. Kalau misalnya kita dipaksa untuk menggadaikan barang, apakah kita harus turutin? Kalau DC masuk dan menerobos ke rumah, apakah kita juga harus turutin? Kalau DC meminta kepastian untuk merekam kita, untuk membuat surat pernyataan, bukan surat ya, video pernyataan, ya janji bakal melunasi, apakah hukumnya? Dan kira-kira kalau kita di situasi tersebut harusnya bagaimana? Oke. Jadi seperti ini teman-teman ya, ketika DC sudah menerobos masuk ke rumah, itu aja sebenarnya sudah melanggar hukum dan bisa kalian pidanakan. Sebenarnya banyak orang yang berpikir, ya bang, buat orang yang berani sih enak, tapi buat orang yang takut seperti kasus kemarin kan bingung juga bang. Bagaimana kalau ada keributan-keributan seperti itu, ya kita kan malu sama tetangga dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya soal malu dan lain sebagainya, jujur aja ya teman-teman ya, rasa malu kalian ini sebenarnya yang disandra oleh mereka. Ya, makanya saya selalu menyarankan untuk berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk menerima segala permasalahan dan yang terjadi dan menerima resiko galbay pinjol ini. Karena rasa malu kalian ini akan menjadi senjata buat DC Kredivo itu. Ya, dia maksa masuk. Kalau kalian nggak izinkan mereka masuk, dia akan teriak-teriak di situ. Ya silahkan, kalian sebenarnya gampang loh. Kalau kalian bisa sedikit mengontrol diri kalian bisa laporkan RT RW, lalu bisa telepon polisi kalau memang maksa masuk, itu akan jauh lebih enak. Dan DC pun saya rasa tidak akan berani. Karena kembali lagi, DC tahu kalau teman-teman itu merasa malu, teman-teman itu nggak suka kalau ada keributan, takut malu. Nah itu DC memanfaatkan hal tersebut teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah bisa menerima dan berdamai dengan diri sendiri terkait masalah hutang pinjol seperti ini, insya Allah semuanya akan jadi lebih lancar lagi. Ya, ingat jangan takut sama manusia, takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah berkehendak mau apa? Ya, makanya itu saya selalu mengingatkan buat teman-teman yang galbay pinjol, yuk kembali lagi ke Sang Pencipta. Dekatkan diri kalian, teruskan berdoa. Jadi kemarin tuh juga banyak nih yang bilang, "Bang, saya sudah doa, saya sudah ikhtiar tapi jalannya belum ketemu." Ya belum. Ya, namanya doa itu juga belum tentu langsung dikabulkan. Ya, siapa tahu ya kita mulai untuk berubah ke lebih baik lagi. Siapa tahu ini adalah ujian dan cobaan kalian. Jadi terima aja, tapi jangan berhenti untuk berdoa. Karena dengan berdoa itu kalian akan mendapatkan kemudahan-kemudahan jalan. Ingat, tidak ada satu hal pun, tidak ada video manapun, tidak ada tutorial apapun yang bisa membuat teman-teman lunas utangnya dan beres seketika. Nggak ada. Semuanya hanya untuk memotivasi kalian, untuk melatih mental kalian. Itu adalah rata-rata video yang ada. Karena tidak ada apapun, utang kalian tidak akan lunas otomatis hanya dengan menonton video-video tersebut. Ya, jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, poin penting di sini adalah kita harus sadar betul itu resikonya. Ya, kita harus tahu betul dengan kita berusaha untuk menerima kondisi dan berani mengambil tindakan, itu adalah langkah yang sangat-sangat tepat. Ya, mereka menerobos masuk itu udah pelanggaran pidana. Mereka meminta kalian untuk memberikan pernyataan terus di video, itu kalian juga punya hak 1000% bahkan untuk menolak mereka. Kalau mereka memaksa untuk jual aset atau gadaikan aset, apakah mereka berhak dan kalian harus turuti? Jawabannya juga tidak. Nah, semua ini memang terdengar gampang untuk dikatakan, tapi sulit sekali untuk dipraktekkan. Ya memang, namanya masalah, kalau gampang ya bukan masalah, benar nggak? Nah, ini adalah tugas kita, saatnya kita untuk naik level satu tingkat dari diri kita sebelumnya. Nah, kalau saran saya untuk kalian yang merasa kesulitan, kembali sama Tuhan dulu ya. Perbanyak ibadahnya dulu. Itu akan membuat kalian lebih tenang, lebih yakin dan lebih berhusnuzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan jauh lebih enak. Cobain aja kalau nggak percaya. Memang awal-awal akan terasa berat, tapi saya yakin kedepannya akan jauh lebih ringan. Ya, sekali lagi, tidak ada video satupun yang akan membuat hutang kalian beres lunas. Nggak ada, di YouTube nggak bakal ada. Ya,
adanya cuman motivasi kalian, terus kemudian memberikan arahan kalian. Jalan apa ya, bukan jalannya ya. Kunci utamanya, pemegang kendalinya adalah diri kalian. Kalian adalah nahkoda untuk diri kalian sendiri. Ya, tetap semangat, kita doakan sama-sama. Semoga teman-teman yang sekarang sedang terlilit hutang bisa diberikan kemudahan dan kelancaran rezekinya untuk bisa membayar semua utang ini. Ya, semoga semuanya lunas. Nggak baik itu lunas otomatis ataupun itu lunas dengan kalian mendapatkan banyak rezeki, keduanya sama aja, tapi kok saya lebih suka banyak rezeki ya. Jadi kita bisa bayar utangnya, tapi rezeki kita kan bisa terus mengalir ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.